Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah yang kedua pada pagi menjelang siang ini. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Seisi rumahku saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Biar Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih anugerah-Mu yang hidup saling melayani
jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia, bernyanyi bersama-sama, memuliakan Dia. Pagi hari ini kita kedatangan seorang pembicara bernama Bapak Pendeta Yohanes Luestian. Selamat datang Pak, Tuhan memberkati. Mari kita mulai ibadah kita beri salam kanan kiri, salam kasih, salam damai. Puji Tuhan. Salam kasih, salam damai, salam berkat. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Allah, Tuhan pencipta langit dan
bumi. Kiranya kasih anugerah rahmat turun memberkati ibadah kita pada pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Waduh, kurang semangat ya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Boleh kasih jempol yang paling tinggi buat Tuhan Yesus. Iya, haleluya. Puji Tuhan. Bulan Juni ini kita dengan tema keluarga yang cinta Tuhan, keluarga Kristen yang cinta Tuhan. Mungkin hari ini ada yang datang dengan jengkel sama mamahnya karena tadi dibangunkan susah gitu ya. Atau mungkin jengkel dengan suami, istri. Nah, mari kita perbaiki di dalam ibadah kita pagi hari ini. Sehingga kita boleh pulang membawa damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Amin. Amin. Setiap kita punya cerita masing-masing dalam hidup kita. Tapi Dia Bapa yang paling mengenal cerita hidup kita. Haleluya. Mari katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Tuhan. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Karena Dia Bapa yang mengenal kita. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku. Dia mengenal isi hati kita. Isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang
kepadaku. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kuasa-Mu yang beri kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Mari nyatakan kepercayaan-Mu kepada Dia, bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala hal di dalam kehidupan kita. Mari berserah kepada segala rencangan-Nya dalam hidup kita. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, sebab rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, nyatakan dengan segenap hatimu. Kuasa-Mu beri kekuatan buat aku Tuhan. Kini aku berserah. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Bagiku, ku ikuti. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan, Engkau Bapa yang mengenal kami satu persatu Tuhan. Engkau mengenal cerita hidup kami Tuhan. Engkau yang mengetahui isi hati kami yang terdalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan bagi Engkau. Dan kami orang yang percaya Tuhan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan rancangan-rancangan-Mu, rancangan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa dalam segala pergumulan hidup kami saat ini Tuhan. Kami datang di tempat ini, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami datang membawa beban kami serahkan kepadamu dan kami boleh pulang membawa kemenangan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Dia Tuhan yang begitu besar kasih Allah pada kita. Saya ajak Bapak itu untuk bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya Yesus. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Naikkan pujian ini dengan imanmu. Haleluya. Dia memberkati anak cucu kita di mana-mana. Dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Amin. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu mengaminkan pujian ini. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh ya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya, Amin. Katakan dengan iman. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Amin. Allah pasti menggenapi firman-Nya. menggenapi Firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya.
Dalam firman-Nya. Haleluya. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak kita semua dan membiarkan anak cucu kita meminta-minta. Amin. Amin. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pujian ini mengingatkan kita pada pujian sekolah minggu Bapak Ibu ya. Nah kita lihat kanan kiri, coba lihat sudah senyum atau kanan kirinya masih menyeramkan wajahnya ya. Kata-katanya, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajahmu apa tadi? Kemuliaan Tuhan. Sudahkah ada kemuliaan Tuhan di wajah kanan kirimu? Iya nanti kita lihat ya. Kayaknya kalau sama duduk kok kurang enak ya. Kita bangkit berdiri lagi, kita tepuk tangan, kita nyanyikan pujian ini dengan gerakan, dengan semangat. Haleluya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk ya kanan kirinya boleh. Dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau. Wajahnya, kulihat di wajahmu kemuliaan
Silakan duduk kembali. Iya, saya teringat lagu ini, lagu sekolah minggu ya Pak Yohanes ya. Nah ini lagu digemari anak-anak dulu. Kalau sayang papa, nah bingung karena kalau sekolah minggu nggak ada papa, nggak ada mamanya. Nah kalau kita di sini mungkin ada papa, ada mama, ada anak, ya begitu ya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua sebagai keluarga yang cinta Tuhan. Haleluya. Bapa, sungguh besar kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, Bapa besar sungguh kasih setiamu. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, hajarku selalu hormati-Mu, hajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Katakan seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Mari renungkan kata demi kata dalam puji-pujian ini. Naikkan dengan segenap hatimu. Dia Bapa yang mengasihi kita. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan sama-sama, Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan kita biji matanya. Dia berikan semua yang ada padanya, semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Kau menuntun langkahku.
mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Nah, angkat tanganmu, katakan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Rasakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Rasakan kasih Bapa dalam hidupmu. Haleluya Yesus. Semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau. Jangan pernah takut akan hari depanmu, karena rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik untuk kita. Dengan iman katakan, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Sekali lagi dengan iman katakan, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Segala pujian, penghormatan dan kemuliaan kami berikan kepada Tuhan, karena Engkau yang layak disembah, patut dipuji dan dimuliakan. Terimalah penyembahan kami menjadi dupa yang harum. Dan kini saatnya kami mohon Roh Kudus untuk bekerja lebih lagi melalui firman-Mu, supaya hidup kami diubahkan, diperbarui terus-menerus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan majelis serta rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di GIA Kudus, yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini tema yang saya berikan, keluarga yang memuliakan Allah. Mari kita baca ayat pertama kita, Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 mengatakan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Tuhan Yesus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Puji nama Tuhan. Saudaraku, melalui ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan ada dua cara untuk memuliakan Allah. Cara yang pertama dikatakan, marilah kita mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan yang memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, itu merupakan korban. Itu sebabnya saudara ke gereja mesti berkorban. Salah satunya dengan cara mengucapkan puji-pujian, membuka suara menyanyi, saudaraku. Melatih mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Konteks di dalam Ibrani 13 ini membahas tentang korban-korban di perjanjian lama. Kambing, domba, lembu sapi. Kalau orang kaya korbannya itu lembu. Orang menengah korbannya kambing. Orang sederhana 2 ekor burung merpati. Yang paling miskin tepung. Jadi
kita sekarang berbahagia nggak diminta lagi bawa kambing domba. Salah satunya diminta korban ucapan syukur. Mulut yang memuliakan nama Tuhan. Nah itu sebabnya penafsiran saya begini. Kalau saudara datang menyanyi dengan keras, dengan segenap hati, itu seolah-olah saudara bawa lembu. Kalau saudara nyanyinya setengah suara, tidak segenap hati, seolah-olah korbanmu itu kambing. Kalau saudara ogah-ogahan, tidak mau ikut nyanyi, mulutmu nggak memuliakan nama Tuhan, itu seolah-olah saudara bawa 2 ekor burung merpati atau tepung. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar ya mengucapkan melalui mulut ini, saudaraku, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Orang berbahasa roh itu apa sih? Bahasa roh itu isinya memuliakan nama Tuhan, saudaraku. Nah, di dalam surat Yakobus kita melihat, saudaraku, mulut ini bisa mengeluarkan yang jahat, bisa menjadi sumber yang jahat, bisa juga menjadi sumber yang baik. Dan diharapkan kita tidak boleh punya 2 mata air. Kita harus belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan surat Paulus mengatakan apapun yang kamu lakukan, baik itu makan, minum, berkata-kata, berbuat, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian saudaraku, di surat Yakobus dikatakan mulut ini merupakan kemudi yang dapat mengarahkan kapal yang begitu besar. Kalau kemudinya dibelokkan kanan, kapal yang begitu besar itu mengikuti nantinya belok kanan. Kalau kemudinya dibelokkan kiri, dia akan mengikuti kiri. Mulut kita ini kemudi hidup kita. Itu sebabnya ucapkan yang positif, yang baik, yang suci, yang sedap didengar. Ucapkan berkat. Pelan-pelan nanti hidupmu akan mengikuti apa yang kau ucapkan. Makanya Amsal mengatakan orang bodoh itu jatuh oleh ucapan bibirnya. Jadi mari kita belajar gunakan. Ya, khususnya kalau ibadah. Kalau di rumah mungkin ya ada yang memuji Tuhan, ada yang tidak. Tapi saat kita ke gereja ini, mari kita pakai mulut kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Yang paling mudah ngomong, ya, bicara saja. Bicara yang baik, aku diberkati, aku disembuhkan. Keluargaku diberkati, keluargaku melayani Tuhan, keluargaku cinta Tuhan. Ngomong saja dulu. Nanti kapal kehidupanmu akan mengikuti. Ini bukan sugesti, bukan. Ini firman Tuhan. Memang sugesti kita diajarkan berkata-kata positif. Tapi firman Tuhan lebih dulu mengajarkan kita. Untuk kita memuliakan nama Tuhan. Nah saudaraku, itu yang pertama. Kita dengan yang mudah lebih dulu. Muliakan nama Tuhan lebih dulu. Dengan mulut kita. Saya senang kalau kita dilatih untuk mengatakan shalom, puji Tuhan, haleluya. Ya dilatih. Ucapkan yang baik, Tuhan Yesus baik, aku diberkati. Mari kita latih sebentar ya. Yuk katakan Tuhan Yesus baik. 2, 3. Amin. Aku diberkati. 2, 3. Tadi dikatakan kulihat di wajahmu apa? Kemuliaan. Kalau kita katakan itu dengan gembira, betul-betul nanti di wajah kita memancar kemuliaan Tuhan. Amin. Terus dilatih. Saya dari Jawa Timur. Saya ini dididik, dilatih
bicaranya itu keras, bahkan kasar. Ya, dari kehidupan kita yang keras itu, maaf kata, ngomong kamu itu bodoh itu sudah biasa. Setelah saya jadi hamba Tuhan, betapa sulitnya saudaraku mengubah kata-kata yang sudah kita terima, kita gunakan sejak kecil sampai remaja, ya. Betapa sulitnya, tapi saya berusaha. Waktu yang lalu saya di sini, saya katakan saya remaja ini di GIA Mojokerto. Kakak-kakak saya tahun 70-an, kakak dengan suaminya ikut dari GIA Mojokerto tur angklung kulintang ke Eropa. Denmark, Belanda, Swiss, keliling mereka. Dan angklung kulintang tahun 70-an dipimpin seorang yang namanya Om Kelok. Kalau saya sebut, kalau Bapak Gembalanya dulu Om Jin, ya, Hosea itu. Nah, saya juniornya. Saya bangga Om Kelok bisa bawa 40 orang ke luar negeri. Kakak saya juga belajar menari Jawa karena memperkenalkan budaya Indonesia. Dan saya tanya kakak saya, waktu sampai di sana selesai ibadah dititipkan ke rumah jemaat. Jadi 3 orang 2 orang dititip-titipkan begitu ya. Besok kemana diantarkan, ibadah lagi. Saya pikir tahun 70-an seorang hamba Tuhan bisa bawa rombongan 40 orang keliling Eropa. Wow. Dan saya juniornya, saya pernah Natal ikut dilatih oleh Om Kelok. Orangnya disiplin luar biasa, tegas, pemimpin sejati. Kalau kita baris mau masuk latihan untuk Natalan, kita kan bawa angklung. Jangan sampai angklungmu bunyi klik gitu, jangan sampai. Dia akan pandang, kalau latihan diem-diem. Kalau diangkat mulai bunyi-bunyi. Kalau ada suara klik dia tahu siapa, ditunjuk kamu, saudaraku. Dan itu sangat luar biasa, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kembali di sini, ayo kita gunakan mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, nah ini yang agak sulit, tapi kita harus belajar. Kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan perbuatan kita. Tadi dikatakan bukan hanya mulut, haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Tetapi dikatakan juga korban. Tadi nyanyi, ngomong itu korban. Sebab kalau kita nggak mau korban, lebih baik diem. Nggak nyanyi, nggak serak, ya kan. Tapi mesti korban. Ini korban. Konteksnya seperti perjanjian lama membawa kambing, domba, lembu, sapi. Nah, tadi ayat berikutnya dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Saudaraku, dengan perbuatan, sebab korban-korban, perbuatan baik itu korban. Saudaraku, perbuatan baik kita itu dipengaruhi oleh hati kita, karakter kita. Nah, itu sebabnya saudaraku, sejak kita bertobat, kita diberi hati yang baru. Kemudian kita terus menerus diperbarui, katakan amin. Kolose 3 ayat 9-10. Seperti yang lalu saya katakan, jemaat GIA saya yakin dan percaya semua sudah mengenal firman Tuhan. Kolose mengatakan kita ini terus menerus diperbarui sampai mirip seperti gambar, seperti fotokopinya Tuhan, yaitu Yesus. Tuhan Allah gak bisa dilihat. Dia harus menunjukkan dirinya supaya kita tidak tertipu dan tersesat. Zaman sekarang kenalan pakai fotonya direkayasa, yang biasa jadi cantik, yang gak ganteng jadi ganteng.
Bukankah seringkali janji ketemuan setelah ada masih di mobil, dia tahu di kafe, kemudian dia bikin status, ternyata orangnya jelek, saya nggak jadi temuin. Itu foto sudah punya. Apalagi kalau Tuhan tidak menyatakan diri Tuhan, tidak kirim fotokopinya, pasti kita tersesat dan salah menyembah entah Allah siapa. Dan saya senang Yesus itu disebut anak Allah. Kita juga anak Allah. Saya punya anak 3. Yang cewek itu mirip saya. Saya sampai terkagum-kagum. Mengapa Tuhan mengatakan Yesus itu anak? Karena melihat Yesus, melihat Bapak. Melihat putri saya, Anda bisa kenal saya. Like father, like son. Begitu ya. Saya ini orangnya teliti, anak saya teliti. Saya ini orangnya terencana, anak saya terencana. Saya ini orang gak sabaran. Kalau janji kemudian belenjani. Kalau macet buang-buang waktu, saya mesti berusaha keras memikirkan bagaimana cari jalan keluar supaya tidak membuang waktu. Dan itu anak saya ada di situ. Saya sampai heran, kok bisa mirip ya, saudaraku. Makanya saudara disebut anak-anak Allah, saudara mesti paling tidak mirip sifat-sifatnya Yesus, katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku, yang pertama dari karakter kita, supaya perbuatan kita baik, karakter kita itu mesti diperbarui. Langkah pertama itu menjadi orang benar. Bukankah tatkala kita dibaptis, status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang benar. Tetapi tidak berhenti di situ. Kalau tabernakel itu setelah orang benar mesti masuk ruangan suci, menjadi orang suci. Orang benar itu secara hukum, de jure, oleh darah Yesus dari orang berdosa menjadi orang benar. Tapi Tuhan ingin kita dari orang benar secara de jure, de facto menjadi orang benar, orang suci. Bukan hanya hukumnya saja saudara dilepaskan dari kuasa dosa. Orang berdosa menjadi orang benar secara hukum, tetapi Tuhan ingin de facto saudara menjadi orang benar. Saudaraku, mari kita belajar jadi orang benar supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak benar, persoalan kita tidak mudah. Ingat, Yesus itu raja kebenaran. Injil Yohanes 18 tatkala di hadapan Pilatus ditanya oleh Pilatus, "Kamu raja?" "Iya. Aku raja kebenaran. Untuk itu aku datang. Untuk itu aku lahir." Pilatus dengan sinis kalau saya bayangkan. Apa sih kebenaran itu? Apa kebenaran? Maafkan ya. Apalagi pejabat, maafkan. Apa kebenaran? Saudara, di tengah dunia yang tidak benar ini, kalau kita berkata belajar menjadi orang benar, de facto orang benar, saudara akan betul-betul diperlukan iman yang besar. Di dalam Ibrani 11 daftar iman. Kemudian iman ada yang memadamkan api. Iman yang melakukan mujizat. Ada yang menarik di Ibrani 11 itu. Dikatakan dengan iman mempraktekkan kebenaran. Banyak orang yang sakit puasa doa supaya sembuh, imannya supaya meningkat. Saya mau tanya, ada enggak orang yang puasa doa supaya hidup benar? Hah?
Kalau nggak punya uang puasa doa supaya mujizat Tuhan ada pertolongan. Ada nggak yang puasa doa supaya saya hidup benar? Saya ada di lingkungan yang nggak benar. Kalau saudara di dunia ini yang sederhana saja. Kalau kita beli besi, bangun gereja, saya heran. Besi itu ada besi 8, besi 10, ada 8 kurus, ada 8 gemuk, ada 8 SMI, kurus gemuknya juga beda-beda. Jadi mulai 7,5 itu sudah besi 8. 7,6 besi 8, 7,7 besi 8. Kenapa kok nggak mau ini besi 7,5, ini besi 7,6? Enggak, itu 8. Dunia ini aneh, dunia ini nggak benar. Makanya kita orang Kristen jangan seperti Pilatus. Apa sih kebenaran relatif? Maju tak gentar, membela yang bayar gitu ya. Kalau wani piro gitu. Bener itu apa sih? Ya wani piro. Tapi Yesus itu raja kebenaran. Yesaya menubuatkan dia seperti ikat pinggang yang tidak pernah bergeser dari kebenaran. Sampai matinya pun dia tetap pegang kebenaran. Ayo kita belajar hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Ibu-ibu suka selfie, cekrek. Ayo rombongan, gaya bebas. Ya, setelah difoto gimana? Dilihat dalam hati. Loh, aku kok jadi gemuk ya? Aku kok harusnya enggak hitam, ini kok jadi hitam. Kemudian direkayasa ada face app lah apa, jadi cantik. Kemudian ini betul, kalau ini betul saya, ini betul. Jadi iklan zaman saya Fuji Film seindah warna aslinya nggak laku sekarang, nggak laku. Kenapa? Karena orang kalau ditunjukkan kebenaran nggak suka. Paulus sampai ngomong kepada jemaat Galatia, apakah dengan mengatakan kebenaran, menunjukkan kebenaran, kamu jadi musuhku? Belajar hidup benar. Keluarga bapak jadi bapak yang benar, katakan amin. Kalau pulang kerja bantu istrinya, ya keran, WC, kloset macet, pintu yang kalau dibuka ganggangnya putus, coba dibenerin. Ya, saya punya jemaat bertahun-tahun, lacinya itu, pegangannya itu hilang sehingga nggak bisa dibuka. Hampir 8 tahun kemudian baru dibuka, panggil tukang. Sebab pesan suaminya berulang-ulang, nanti. Loh kok aneh toh ya. Bapak-bapak yang benar kalau pakai HP, jangan ngerayu-ngerayu orang, WA yang nggak jelas. Halo? Kalau sudah tahu lawan jenis, bicara secukupnya. Nggak perlu mulut manis. Orang lurus itu nggak mulut manis. Makanya laki-laki itu rugi kalau lurus. Sebab wanita itu suka yang mulut manis, walaupun berliku-liku wanita itu suka. Saya itu sampai heran. Saya harap GIA Kudus wanitanya nggak ada yang suka yang mulut manis tapi bengkak-bengkok. Sebab biasanya pria yang tulus itu nggak bisa mulut manis. Ruginya nggak pandai ngerayu, nggak romantis. Tapi tahulah saudara, kalau suamimu nggak romantis, biasanya itu lurus, jujur. Istri-istri jadi istri yang benar. Rawat anak-anak. Perhatikan rumah tangga. Jangan di tempat tidur terus scroll. Ya. Ayo bisnis yang benar.
Saya sebagai hamba Tuhan, saya kelola keuangan gereja dengan benar. Karena saya ingin benar. Memuliakan nama Tuhan itu hidup benar. Di tengah-tengah dunia yang gak benar, sulit. Tetap kita mau benar. Dan itu namanya memikul salib. Dan itu namanya memuliakan Tuhan. Kalau kita menyanyi, memuji Tuhan, melayani di gereja, itu bagian kecil. Tapi kalau saudara mau hidup benar, itu betul-betul memuliakan Tuhan. Saudaraku, perwira yang menyalibkan Tuhan Yesus, Lukas 23 ayat 47. Mungkin dia mendengar hidup Yesus. Dan waktu dia menyaksikan Yesus yang tidak berdosa, tidak bersalah, disiksa begitu rupa, tidak membalas, tidak ada kata-kata caci maki dari mulutnya. Kemudian perwira ini mengomong, sungguh dia ini orang benar dan memuliakan Allah. Luar biasa. Bagaimana dengan hidupmu dan hidupku? Bisakah orang lain melihat orang ini orang benar, ngomong benar, janji benar? Saya terus menghimbau anak-anak Tuhan, khususnya di gereja. Kalau latihan jam 5 ya jam 5 ngomong yang benar jam 5. Jam 7 ya jam 7, yang benar jam 7. Karena di dunia ini selalu gak benar. Kalau rapat mesti begini, kita mulai jam berapa? Jam 7, jangan ditulis jam 7. Tulis jam 6.30, nanti mulainya jam 7. Mengapa? Karena kita semua gak suka benar. Sudah terbiasa gak benar. Kalau janji, tepati. Suami-suami, ibu-ibu, anak-anak, jadi anak yang benar, sekolah yang benar, bekerja yang benar. Itu memuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus di surat Galatia 1 ayat 21 sampai 24. Dia asalnya orang tidak benar. Dia berubah jadi orang benar. Dan kemudian walaupun banyak orang di Yerusalem belum melihat wajahnya, tapi mereka mendengar orang yang gak benar ini sekarang jadi orang benar. Dan mereka memuliakan nama Tuhan. Kita belum sempurna. Belum. Tapi minimal. Kekurangan itu ya 1-2 lah. Jadi suami ya kekurangan itu 1-2 lah. Jangan ya sudah males, gak rapi, gak tepat janji, terlalu banyak kekurangan. Jadi ibu, satulah kekurangannya mungkin lambat, gak bisa cepat, gak pandai cari duit, oke lah sudah. Tapi yang lain-lain, namanya manusia masih belum sempurna. Tetapi kita berusaha untuk hidup benar. Belajar hidup benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar ngomong yang benar. Efesus mengatakan kita mesti bicara yang benar di dalam kasih, di dalam terjemahan King James-nya. Bicara benar itu sulit. Masih ditambahi di dalam kasih. Wah itu berat. Contoh-contoh ini ibu-ibu biasanya. Ya. Sebelumnya sudah gak enak hati sama ibu B. Ibu B kebetulan kena kasus perselingkuhan. Memang betul kasus perselingkuhan. Ibu A ketemu ibu X, ditanya, ibu B lu terkena perselingkuhan ya?
Oh iya betul. Nah ini ngomong benar, iya betul. Tapi tidak di dalam kasih. Terus tambahnya betul. Memang dari dulu loh aku sudah lihat dia itu wanita yang kalau orang Jawa bilang endel. Maaf ya. Aduh sikapnya itu memang kok dia itu pelakor. Memang tanda tanya. Ini loh. Hati yang gak mengasihi ini menyebabkan yang tadi benar orang itu terlibat perselingkuhan. Tapi menjadi wah gak karu-karuan. Makanya berkata benar di dalam kasih. Katakan amin. Jadi kalaupun gak seneng, ya terkena kasus ya. Iya. Ya kiranya Tuhan tolong ya. Kita semua kan manusia lemah. Saya sempat memimpin gereja GBT menjadi hamba Tuhan yang diserai sinode untuk menangani kasus-kasus pendeta GBT se-Indonesia yang kena masalah. Masalah A, masalah B, masalah C, pelanggaran-pelanggaran. Dan kalau saya ketemu, saya cukup duduk, saya dengarkan kenapa. Sudah. Kamu kena sanksi. Saya enggak bertanya, sudah berapa kali kamu lakukan? Di mana kamu lakukan? Kenapa kamu bisa lakukan? Karena saya tahu saya juga manusia. Kalau dia bisa melanggar, apakah kamu kira saya enggak bisa melanggar? Aku yang dikasihi Tuhan. Ayo kita belajar hidup benar. Dimulai dengan berkata benar. Satu hin ya satu hin, satu bat ya satu bat. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saudaraku. Dan yang terakhir, baru belajar menjadi orang baik. Matius 5:16. Kamu mesti baik kayak Bapakmu di sorga itu loh. Memberi matahari kepada orang yang enggak baik. Orang enggak baik tetap keluar yang baik karena dia memang orang baik. Kalau orang enggak baik, sama orang baik dia baik, sama orang yang enggak baik dia enggak baik. Itu orang enggak baik. Tapi orang baik seperti Bapak di sorga, orang jahat pun dia tetap keluarnya ya baik karena memang dia baik. Supaya orang lain memuliakan Bapakmu yang di sorga. Berbuat baik. Dan banyak orang dunia lebih mengejar berbuat baik lebih dari menjadi orang benar. Perhatikan ini. Karena berbuat baik biasanya dilihat banyak orang. Menjadi orang benar jarang yang melihat. Atau lama setelah itu baru kelihatan. Waktu saya kecil ada film Suruh. Dia pakai pakaian hitam-hitam, tutup semua. Dia pakai pedang. Setiap dia habis operasi, dia kasih tanda. Korden-korden dirobek, dikasih tanda Z. Tahu apa yang dilakukan Suluh? Dia merampok rumah orang kaya. Hasil rampokannya dibagikan orang miskin. Bagi orang miskin, Suruh ini luar biasa baik. Tapi saya enggak benar. Saya ingin jemaat GIA Kudus lebih fokus jadi orang benar dulu. Baru setelah itu jadi orang baik. Kalau bisa bersama-sama puji Tuhan. Tapi titik beratmu. Makanya orang itu ya kalau agama lain itu bisa nyumbang apa saja. Tapi korupsi tetap jalan terus. Mengapa? Karena tidak menjadi benar dulu. Berbuat baik. Saku 1 Petrus 2 ayat 12 juga sama. Kalau kita berbuat baik, orang yang memfitnah kita, membenci kita, satu saat akan lihat, dia akan memuliakan nama Tuhan. Dan saudaraku, dikatakan Titus 2 ayat 7 sampai 10 saya ingin bacakan. Titus pasal yang kedua ayat 7 sampai 10. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia. Orang benar berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita.
perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Benar dulu baru berusaha untuk jadi orang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya cukupkan sampai di sini pembacaan Titus ini. Dan yang terakhir, ya, kita akan baca, saudaraku, 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Ayat 11 mulai. Ayat 11 mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, hawa nafsu yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik, yang benar di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan benar itu dan memuliakan Tuhan pada hari Ia melawat mereka. Mengapa kita harus menjadi orang benar? Mengapa kita harus menjadi orang baik? Menjadi orang benar, menjadi orang baik itu merupakan modal. Modal untuk jiwa itu bertobat. Tatkala jiwa itu dilawat Tuhan, kemudian melihat kita, dia bertobat. Banyak yang sudah dilawat Tuhan, tapi melihat orang Kristen gak benar, gak baik, gak jadi bertobat. Mesti ada kerjasama antara lawatan Tuhan dan tugas kita sebagai orang Kristen. Bersikap baik, hidup benar. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu lagu. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama saya serahkan kepada pendoa syafaat, melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Syukur bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan siang hari ini. Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami setiap anak-anak-Mu untuk bisa beribadah di tempat ini ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Terlebih ya Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu pada siang hari ini, Bapak Pendeta Yohanes Loestian, dapat menjadi rema yang hidup dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap hati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengajaran yang sudah disampaikan. Kebenaran firman-Mu Tuhan mengingatkan pada kami semua, agar kami ya Tuhan dapat hidup dengan benar di hadapan-Mu. Tidak saja baik tetapi benar di hadapan-Mu. Baik dalam tutur kata kami, ucapan perkataan kami,
maupun ya Tuhan dalam perbuatan tingkah laku kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau sudah mengingatkan pada kami semua anak-anak-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah ditaburkan pada kesempatan siang hari ini Tuhan menjadi rema yang hidup di dalam setiap hati kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Loistian yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi dimanapun hamba-Mu ini melayani-Mu ya Tuhan. Agar di dalam setiap penyampaian kebenaran firman-Mu hanya nama-Mu saja yang akan dipermuliakan. Syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami naikkan segala puji syukur, doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan menyaksikan tayangan kegiatan dari seksi Berea. Dipersilakan. Luar biasa hari ini kita ketemu kembali dalam acara Berea Family Gathering, benar ya? Berea Family Gathering luar biasa sekali dan kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan yang diberikan boleh bergabung kembali bersama Berea Family. Kalau saya bilang halo, jawabnya? Hai. Hai, halo. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Apa kabar? Tiga gembira, tepuk tangan. Berikan matamu kanan, yang kanan kiri, yang ke kiri. Putar, 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 putar. Cari yang lain. Mari bergembira, tepuk tangan. Jauh. Ya, itu tadi video kegiatan dari seksi Berea. Ada beberapa penekanan warta jemaat dalam pekan ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Yohanes Loistian dari Gereja Bethel Tabernakel Kudus yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah raya yang kedua minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kami informasikan kepada jemaat bahwa minggu depan firman Tuhan dalam ibadah raya 1 dan 2 tanggal 30 Juni akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yesaya Susilo dari TPI Delta Sari Sidoarjo. Dukung dalam doa, hadir dan terima berkat dalam ibadah ini. Juga diinformasikan kepada jemaat bahwa untuk hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 28 dan 29 Juni Bapak Gembala Jemaat tidak berada di tempat karena melayani di TPI Nguntoronadi Wonogiri dalam rangka pelayanan pemberkatan nikah. Kemudian pada hari Minggunya tanggal 30 Juni Bapak Gembala melayani khotbah di GIA Kolombo, Yogyakarta. Mohon dukungan doa jemaat. Berkenaan dengan pelaksanaan Basar UMKM, maka persekutuan doa wanita ditiadakan atau diliburkan. Diingatkan kepada kita semua dan hadir dalam doa dan puasa pada hari Kamis tanggal 27 Juni jam 10 sampai dengan jam 11 pagi. Mari hadir Bapak Ibu Saudara untuk mendukung kegiatan di gereja kita. Juga jangan lupa untuk Biston Pagi Raya hari Sabtu tanggal 29 Juni jam 5 pagi. Hadir untuk terima berkat dalam kegiatan ibadah ini. Juga bersama-sama kita mendoakan untuk pemilihan majelis jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Dukung dalam doa untuk ke-19 calon majelis jemaat yang akan dipilih pada hari Minggu tanggal 11 Agustus dalam ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Apabila ada keberatan yang sah, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikan kepada Bapak Gembala, ditunggu sampai dengan tanggal 1 Juli. Juga diinformasikan kepada jemaat untuk penerimaan keanggotaan baru berdasarkan surat permohonan menjadi anggota. Maka dengan ini diumumkan nama pemohon sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Feoni Rithardiarma, lahir di Kudus tanggal 10 Agustus 78, beralamat di Jalan Patimura, Loram Wetan, Kudus. Dan yang kedua, Ibu Linawati, lahir di Kudus 4 April 1944, beralamat di Kudus Permai. Maka dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak hari Minggu ini tanggal 23 Juni, Bapak Feoni dan Ibu Linawati telah resmi menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kami mengucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, terus kita dukung dalam doa untuk rencana gereja kita dalam membeli 1 unit mobil New Hiace Premio untuk mendukung operasional di gereja kita. Untuk progres pemasukan keuangannya, Bapak Ibu bisa lihat di dalam lembar warta jemaat. Dan diinformasikan kepada jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli, Minggu 14 Juli, setelah ibadah raya pertama akan diadakan aksi donor darah di gereja kita. Sekali lagi, Minggu 14 Juli setelah ibadah raya yang pertama atau ibadah raya pagi. Oleh sebab itu bagi jemaat yang bisa dan memenuhi syarat agar dapat mengikuti aksi donor darah ini. Juga berkenan dengan Basar UMKM, maka untuk persekutuan doa dan firman PDF yang biasanya diadakan hari Rabu, untuk minggu ini diliburkan karena berkenaan dengan kegiatan Basar UMKM. Juga akan diadakan kegiatan pengenalan teknologi multimedia dalam ibadah yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni jam 9 pagi sampai jam 11 di ruang ibadah lantai 2. Mari yang ingin mengikuti silakan mendaftarkan diri. Ya. Lalu pada hari Rabu tanggal 29 Juni akan ada demo baking. Ini acara di tengah-tengah Basar. Hari Rabu tanggal 26 Juni jam setengah 11 sampai dengan setengah 1 siang. Ada acara demo baking di lantai dasar.
Seksi pria mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti Bible Study pengajaran iman Kristen pada hari Selasa tanggal 25 Juni jam 6:30 malam 18.30 bertempat di ruang ibadah lantai 2. Saya perlu tekankan bahwa acara ini terbuka untuk seluruh jemaat, penyelenggaranya seksi pria, tetapi Bapak Ibu Saudara boleh hadir atau diundang hadir untuk mengikuti Bible Study ini. Dimulai 6:30 karena didahului dengan coffee time dan makan malam bersama. Mari hadir dan terima berkat jasmani dan berkat rohani. Dalam rangka ulang tahun gereja kita mengadakan lomba-lomba, ada banyak lombanya, baik untuk lomba anak-anak maupun untuk dewasa. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa lihat seluruh jenis lomba-lombanya ada dalam Warta Jemaat. Silakan mendaftarkan pada lomba yang Bapak Ibu ingin ikuti. Terakhir, untuk Basar UMKM pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis tanggal 25 sampai 27 bertempat di lantai dasar, ada Basar UMKM yang terbuka untuk seluruh jemaat. Baik, itu saja beberapa penekanan informasi Warta Jemaat dan info selengkap-lengkapnya Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam lembar Warta Jemaat, baik lembar cetak maupun digital yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Berikutnya kami akan menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, bersama kita pada siang ini, ada di atas? Atau mungkin sudah pernah hadir tapi belum sempat kami sambut, silakan untuk bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama di tempat ini. Ada? Ya. Ya, berikutnya kita akan berdoa dan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun. Oke. Ya, kita akan menyambut Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Kalau ada yang hadir dalam ibadah yang kedua ini silahkan untuk bangkit berdiri. Atau mungkin minggu-minggu kemarin sudah berulang tahun tapi belum menerima kenang-kenangan dari gereja. Ada? Ya, ada lagi? Di atas ada? Oh, enggak, mau di sini. Ada, oke. Ya, silakan. Ya, minggu-minggu lalu ulang tahun tapi belum menerima kenang-kenangan, silakan. Bisa Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri untuk menerima kenang-kenangan dari gereja. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Ya, yang berulang tahun bisa duduk kembali, nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk saudara. Puji Tuhan, kita sudah beribadah bersama-sama. Kita terus berdoa supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, ya. Keluarga yang menjadi saksi bagi Injil Tuhan di kota kudus ini. Doakan anak-anak, suami istri, sehingga keluarga kita boleh semakin bercahaya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami ingin supaya keluarga kami menjadi teladan di dalam perkataan dan di dalam perbuatan. Supaya kami boleh mendidik anak-anak kami dengan hikmat dari Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Kami meminta supaya Tuhan melahirkan baru setiap keluarga. Sehingga keluarga yang kami miliki boleh menjadi keluarga yang diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang di ibadah yang kedua ini membawa persembahan yang diberikan kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sudah memberi dengan tulus dan sukacita, Engkau mengembalikannya
dengan berlipat kali ganda. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka, berilah mereka hikmat, takut akan Tuhan. Berilah penyertaan Tuhan di dalam masa depan mereka. Umur yang 1 tahun ditambahkan, mereka boleh mengucap syukur dan berkat-berkat jasmani dan rohani disediakan untuk anak-anak-mu ini. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit ya Tuhan. Kami minta Tuhan memulihkan mereka, menyembuhkan, menghibur, menjadikan mereka terus memandang pada Kristus, bahwa penderitaan di dunia ada batasnya, dan Tuhan terus memberikan kekuatan kepada anak-anak-mu ini. Kami berdoa untuk para lansia yang di tempat tidur, yang sulit untuk melakukan aktivitas. Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasihan kepada mereka, peliharalah iman mereka, sehingga mereka boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk kota Kudus ini, berkati kota ini, biarlah kota ini aman, kota ini damai, supaya Injil bisa diberitakan di kota ini, dan anak-anak Tuhan boleh mengembangkan usaha dagang, mengais rezeki. Engkau membukakan berkat-berkat untuk di kota ini, anak-anak muda yang mempunyai karir di perusahaan-perusahaan, berilah mereka kesempatan untuk berkembang, dan Tuhan berkati satu persatu, dan juga seluruh warga kota Kudus ini menjadi sejahtera. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Memang prosesnya begitu sulit, kendala mengenai dana. Berilah hikmat kepada pemerintah, berilah pertolongan kepada pemerintah ya Tuhan. Semuanya sesuai kehendak Tuhan saja, supaya Indonesia boleh maju, tidak saja di Pulau Jawa, tetapi di pulau-pulau yang lainnya. Berkati bangsa-bangsa, perdamaian seluruh dunia ini ya Tuhan, supaya peperangan semakin tiada. Kami berdoa supaya damai sejahtera ada di dalam setiap bangsa-bangsa, dan kami berdoa supaya diri kami boleh menjadi pembawa damai, seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami, menjadi pembawa damai. Mari kita setelah berdoa bersama-sama, kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengah gedakan ke atas. Sekarang setelah engkau berbuat bakti kepada Tuhan Allahmu, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu dalam hari-hari ke depan ini, dan biarlah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia menyertaimu. Tuhan memberkati keluargamu dan melindungi keluargamu. Tuhan menyinari keluargamu dengan wajah-Nya dan memberi keluargamu kasih karunia-Mu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada keluargamu dan memberi keluargamu
damai sejahtera. Amin.